Di balik sapaan pagi yang sunyi, ada rahasia yang menggerogoti rumah kami. Hari ini aku mengira hanya menerima kebisuan, tapi satu nada dering, satu kebohongan, dan sebuah titik biru di peta membuka semua dusta. Aku berdiri di ambang keputusan, menangis dalam kesunyian atau merebut kembali hidupku. Dengarkan bagaimana satu kunci, sebuah mobil, dan keberanian seorang istri mengubah hari biasa menjadi titik balik tak termaafkan. Aku tak mau jadi korban sunyi. Aku akan mengejar dan menuntut jawaban. Disclaimer, kisah ini fiksi. Meski terinspirasi dari realita, setiap kemiripan dengan orang nyata adalah kebetulan. Sebelum cerita dimulai, mari kita doakan semua keluarga yang sedang berjuang agar dilapangkan jalannya. Jika kisah ini menyentuhmu, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan bagikan. Setiap dukunganmu berarti besar. Kami berterima kasih atas doa, komentar, dan dukungan kalian. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi channel ini. Pagi itu, suasana di rumah terasa tidak biasa. Bukan karena embun yang lebih tebal pada dedaunan bougainville yang merambat di pagar, atau riuhnya kicauan burung gereja yang lebih nyaring dari biasanya. Ketiknyamanan itu justru berasal dari dalam rumah, dari ruang makan yang seharusnya hangat dengan aroma nasi goreng dan kebersamaan. Bagi Ratih, udara pagi itu terasa mencekik, dingin, dan sulit untuk dihirup sepenuhnya. Ia bergerak di dapur secara otomatis. Tangannya lincah mengaduk nasi di wajan, membubuhkan bumbu, dan memecahkan telur. Namun, benaknya berkelana jauh. Di meja makan, Arya, suaminya, duduk dalam keheningan yang pekat. Pandangannya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Ibu jarinya bergerak cepat menggulir sesuatu yang tampaknya jauh lebih menarik daripada kehadiran Ratih. Tidak ada lagi sapaan selamat pagi yang mesra. Tiada lagi pelukan singkat dari belakang saat Ratih sedang memasak. Tak ada obrolan ringan tentang agenda hari itu. Yang tersisa hanyalah kebisuan yang kaku, hanya sesekali terpecah oleh suara spatula beradu dengan wajan atau ketukan jari Arya pada layar ponselnya. Pernikahan mereka yang telah menginjak usia 7 tahun kini terasa bagai ruangan kosong yang luas. Mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Ratih meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Arya. Asapnya masih mengepul, menyebarkan aroma bawang goreng yang menggugah selera. "Sarapan dulu, Mas," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, seolah takut mengganggu konsentrasi suaminya. Arya hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Hanya itu, sebuah gumaman singkat. Hati Ratih terasa diremas perlahan. Ia teringat betapa Arya dulu, di awal pernikahan mereka, akan segera meletakkan apapun yang dipegangnya, mengambil piringnya dengan antusias, dan memujinya setinggi langit. "Nasi goreng buatanmu itu candu, Ratih." Tak ada yang bisa menandinginya. Kini, pujian itu terasa bagai dongeng dari masa lalu. Ratih duduk di kursinya, mengaduk-aduk nasi gorengnya sendiri tanpa selera. Ia mencuri pandang ke arah Arya. Rahang suaminya mengeras, alisnya bertaut. Apa yang begitu memikat perhatiannya di ponsel itu? Apa yang membuatnya mengabaikan dunia sekelilingnya? Pertanyaan itu selalu menghantui benak Ratih setiap hari. Setiap malam, Arya semakin menjauh, semakin tertutup. Ia sering pulang larut dengan alasan klise lembur. Ponselnya kini tak pernah lepas dari genggaman atau terbalik di meja. Dan sebuah kata sandi yang tak pernah ada sebelumnya kini melindunginya. Ratih pernah mencoba bertanya, mencoba membuka komunikasi, namun selalu berakhir dengan jawaban singkat atau tuduhan bahwa ia terlalu curiga dan tidak mempercayai suaminya sendiri. Akhirnya, Ratih memilih bungkam, menelan semua kecurigaan dan rasa sakitnya sendirian, berharap ini hanyalah fase buruk yang akan segera berlalu. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh dering nyaring ponsel Arya. Bukan nada dering biasa, melainkan nada khusus yang memekakkan telinga. Arya terkesiap kaget, seolah baru tersadar dari lamunannya. Ia buru-buru melihat layar ponselnya, dan raut wajahnya seketika berubah. Kepanikan yang nyata terpancar dari matanya. Ia cepat-cepat berdiri, menjauh dari meja makan menuju ruang tamu, seolah isi percakapan itu adalah rahasia negara yang tak boleh didengar siapapun, terutama istrinya. Ratih hanya bisa terpaku di kursinya, memandangi punggung suaminya. Ia hanya bisa menangkap serpihan-serpihan kata yang diucapkan dengan nada tergesa-gesa dan tertahan. "Iya, Bu, ada apa?" "Apa sekarang?" "Jangan panik.
Aku ke sana sekarang juga. Iya, iya, tunggu aku. Jantung Ratih mulai berdebar kencang. Ibunya, ibu mertuanya. Ada apa dengannya? Meskipun hubungan Ratih dengan suaminya sedang dingin, ia sangat menyayangi ibu mertuanya. Wanita parubaya itu sangat baik padanya, selalu membelanya dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Rasa khawatir yang tulus langsung menyelimuti hatinya, mengusir sejenak rasa sakit karena diabaikan. Arya kembali ke ruang makan dengan langkah cepat. Wajahnya pucat pasi. Sorot matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Kali ini ia menatap lurus ke arah Ratih. Ratih, gawat, ucapnya dengan napas terengah-engah. Ibu, Ratih, ibu drop lagi. Sesak napasnya kambuh. Parah katanya. Harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang juga. Ratih langsung berdiri. Kan. Arya kembali ke ruang makan dengan langkah cepat. Wajahnya pucat pasi. Sorot matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Kali ini ia menatap lurus ke arah Ratih. Ratih, gawat, ucapnya dengan napas terengah-engah. Ibu, Ratih, ibu drop lagi. Sesak napasnya kambuh. Parah katanya. Harus segera dibawa ke rumah sakit Mitra Sehati, kata Arya, suaranya terdengar meyakinkan. Ia merogoh sakunya, lalu menepuk-nepuknya dengan panik. Sial. Mobilku kan masih di bengkel dari kemarin. Kampas remnya habis. Kamu lupa. Ratih mengerutkan kening. Seingatnya kemarin mobil Arya baik-baik saja saat ia pakai ke kantor. Tapi kepanikan di wajah suaminya begitu nyata, begitu meyakinkan, hingga keraguan kecil itu segera ia tepis. Mungkin ia lupa. Dalam situasi seperti ini, bukan waktunya untuk memperdebatkan hal sepele. Nyawa ibu mertuanya jauh lebih penting. Aku pinjam mobilmu. Ya, Ratih. Darurat sekali ini. Aku janji bakal hati-hati, pinta Arya. Tatapan matanya memelas, penuh permohonan. Sejenak, Ratih ragu. Ada sesuatu yang terasa mengganjal di dalam hatinya. Sebuah bisikan kecil di benaknya menyuruhnya untuk waspada. Mobil itu adalah miliknya sepenuhnya. Ia membelinya dengan uang hasil jerih payahnya sebagai seorang desainer grafis lepas, jauh sebelum ia menikah dengan Arya. Mobil itu adalah simbol kemandiriannya, ruang pribadinya. Ia sangat merawat mobil itu. Tapi kemudian ia melihat lagi wajah Arya yang panik dan membayangkan kondisi ibu mertuanya yang sedang kesulitan bernapas. Rasa kemanusiaannya, rasa sayangnya sebagai seorang menantu, mengalahkan bisikan keraguan itu. Egois sekali jika ia menolak dalam keadaan darurat seperti ini. Iya, Mas, pakai saja. Jawab Ratih akhirnya. Suaranya mantap. Kuncinya ada di laci biasa. Wajah Arya langsung menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Ratih. Terima kasih banyak. Kamu memang istri yang paling pengertian, katanya cepat. Ia bergegas menuju laci, mengambil kunci mobil Ratih. Ia bahkan tidak menyentuh sarapannya sama sekali. Sebelum beranjak pergi, Arya menghampiri Ratih, memberikan sebuah kecupan singkat di keningnya. Kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. Tidak ada kehangatan di sana. Aku pergi dulu. Nanti aku kabari perkembangannya. Kamu doakan ibu. Ya. Pasti. Mas. Hati-hati di jalan. Kabari aku secepatnya, kata Ratih. Arya mengangguk dan langsung berlari keluar rumah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mesin mobil Ratih dinyalakan, lalu deru mobil yang menjauh dengan kecepatan tinggi. Kini Ratih kembali sendirian di ruang makan yang senyap. Nasi goreng di piringnya dan piring Arya sudah mendingin. Kepanikan yang tadi sempat menular kini perlahan surut, digantikan oleh perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia membereskan meja makan, mencuci piring dengan gerakan mekanis. Pikirannya terus berputar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja. Bahwa kecurigaannya selama ini hanyalah paranoia belaka. Suaminya mungkin memang menjauh, tapi ia tidak mungkin berbohong tentang hal sepenting ini. Ini menyangkut nyawa ibunya sendiri. Tidak ada anak yang akan tega menjadikan ibunya sebagai bahan kebohongan. Ia duduk di sofa, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia mengambil ponselnya, berniat mengirim pesan kepada Arya, menanyakan apakah sudah sampai di rumah ibunya. Namun, ia menahannya. Mungkin Arya sedang fokus menyetir. Ia tidak mau mengganggunya.
Ia hanya bisa menunggu dan berdoa. Ia berdoa untuk kesehatan ibu mertuanya dan diam-diam. Ia juga berdoa agar semua keraguan dan kecurigaan di hatinya ini salah. Ia berdoa agar pagi yang penuh kepanikan ini benar-benar hanya tentang seorang anak yang berbakti pada ibunya, bukan sebuah pagi yang penuh dusta. Namun, bisikan di hatinya yang tadi sempat ia abaikan kini mulai terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas, menanamkan sebutir benih kecurigaan yang siap tumbuh kapan saja. 1 jam berlalu sejak kepergian Arya yang tergesa-gesa. Bagi Ratih, waktu terasa merayap begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Rumah yang biasanya menjadi tempatnya berlindung kini terasa seperti penjara yang menyesakan. Keheningan di sekelilingnya justru memperkeras suara-suara di dalam kepalanya. Ia mencoba menyibukkan diri. Ia menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih, mengelap meja yang tidak berdebu, merapikan bantal sofa berulang kali. Namun, semua itu sia-sia. Pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan ibu mertuanya yang sedang sakit dan raut wajah panik Arya. Ia terus melirik ponselnya yang tergeletak di meja kopi, berharap ada notifikasi pesan atau panggilan masuk dari Arya, tapi layar itu tetap gelap dan bisu. Di sempat ia abaikan kini mulai terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas, menanamkan sebutir benih kecurigaan yang sesuatu terasa sangat salah. Perasaan ini begitu kuat, begitu menusuk, hingga ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Jika memang sedang dalam perjalanan darurat ke rumah sakit, setidaknya Arya yang seharusnya mengangkat telepon ibunya, atau paling tidak mengiriminya pesan singkat untuk memberitahukan situasi terkini. Tapi ini tidak ada kabar sama sekali dan nomor ibu mertuanya pun tidak aktif. Pikiran Ratih berputar cepat mencari jalan keluar dari labirin kebingungan ini. Lalu sebuah nama terlintas di benaknya. Lestari, adik perempuan Arya. Mereka cukup akrab. Lestari adalah gadis yang baik dan periang, dan ia tahu Lestari sangat dekat dengan ibunya. Jika terjadi sesuatu pada ibu mereka, Lestari pasti orang pertama yang akan diberitahu setelah Arya. Tanpa berpikir panjang lagi, Ratih segera mencari kontak Lestari dan meneleponnya. Kali ini panggilannya langsung diangkat pada dering kedua. Waalaikumsalam, Mbak Ratih. Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa, Mbak? Suara ceria Lestari terdengar dari seberang. Ratih berusaha keras menjaga suaranya agar terdengar normal dan tenang, menyembunyikan badai yang mulai bergejolak di dalam dadanya. Waalaikumsalam, Lestari. Maaf ya ganggu pagimu. Ini Mbak mau tanya gimana keadaan ibu. Terdengar jeda sejenak. Ratih bisa mendengar suara Lestari yang sedikit kebingungan. Keadaan ibu baik-baik aja kok, Mbak. Sehat alhamdulillah. Ini lagi di teras belakang. Asyik banget nyiramin koleksi anggrek barunya. Kenapa memangnya, Mbak? Pertanyaan itu yang diucapkan dengan nada polos dan tanpa beban terasa seperti hantaman palu godam yang menghantam kepala Ratih. Dunianya seakan berhenti berputar. Suara Lestari di telepon terdengar mendung, menjauh, lalu kembali fokus dengan kejernihan yang menyakitkan. Ibu baik-baik saja. Sedang menyiram anggrek. Kaki Ratih terasa lemas. Ia terduduk di tepi sofa. Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat. Jadi, kepanikan Arya tadi pagi, cerita tentang ibu yang sesak napas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Semuanya bohong. Mbak Ratih masih di sana. Suara Lestari membuyarkan lamunannya. Ratih tersentak. Ia harus mengendalikan dirinya. Ia tidak boleh membuat Lestari curiga. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memaksakan seulas tawa kecil yang terdengar parau. Oh, syukurlah kalau begitu, Lestari. Alhamdulillah. Tadi Mas Arya bilang ibu kurang enak badan. Mungkin Mbak yang salah dengar. Maklum sudah mulai pikun, katanya, mencoba mengubah kebohongan suaminya menjadi kesalahpahaman kecil. Ah, Mbak Ratih bisa aja. Mas Arya kali yang ngelindur. Ibu sehat banget kok, ini malah lagi nyanyi-nyanyi kecil. Balas Lestari sambil tertawa. Setiap tawa Lestari terasa seperti sayatan pisau di hati Ratih. Ya sudah kalau begitu, Lestari. Mbak lega dengarnya. Salam ya buat ibu. Nanti kapan-kapan Mbak main ke sana. Iya, Mbak. Pasti disalamin. Main ke sini dong, Mbak. Ibu pasti senang. Iya, Lestari. Terima kasih ya informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratih menutup telepon.
Ponsel itu meluncur dari genggamannya yang lunglai dan jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Ia menatap kosong ke dinding di hadapannya. Dinding putih itu seolah retak dan runtuh. Sama seperti dunianya saat ini. Dia berbohong. Arya berbohong. Dia tidak hanya berbohong tentang hal sepele. Dia berbohong tentang kesehatan ibunya sendiri. Dia tega menggunakan ibunya, wanita yang telah melahirkannya, sebagai tameng untuk dustanya. Kepanikan di wajahnya tadi, suaranya yang terengah-engah, tatapan matanya yang memelas. Semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang telah ia rancang dengan begitu sempurna. Dan Ratih dengan bodohnya telah mempercayai setiap kata dan setiap gerak-geriknya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menjalari seluruh tubuhnya. Ini lebih menyakitkan daripada diabaikan. Ini lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat. Ini adalah sebuah pengkhianatan di level yang paling dalam dan paling keji. Rasa khawatirnya pada ibu mertuanya kini berubah menjadi kobaran amarah yang membakar habis sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki untuk Arya. Pertanyaan besar kini menggantung di udara, berputar-putar di kepalanya seperti burung pemakan bangkai. Jika Arya tidak pergi ke rumah ibunya, lalu kemana ia pergi? Untuk urusan apa ia sampai harus menciptakan kebohongan yang begitu mengerikan? Dan mengapa ia harus meminjam mobilnya? Saat itu juga, kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan di benak Ratih mulai menyatu dengan sendirinya. Malam-malam yang ia habiskan sendirian saat Arya mengaku lembur. Panggilan telepon misterius yang selalu diterima Arya di luar rumah. Aroma parfum wanita yang asing yang pernah samar-samar tercium di kemejanya dan ia sanggah sebagai bau parfum rekan kerjanya. Penolakan-penolakan halus Arya saat Ratih mengajaknya bermesraan. Semua detail kecil yang selama ini Ratih paksa untuk abaikan kini muncul kembali ke permukaan, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan dan tidak terbantahkan. Arya tidak hanya menjauh, Arya tidak hanya dingin, Arya sedang menyembunyikan sesuatu atau lebih tepatnya seseorang. Rasa sakit itu perlahan mulai berubah wujud. Air mata yang tadi siap tumpah kini mengering, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa sedih itu bermetamorfosis menjadi amarah yang beku dan terfokus. Ratih, Ratih, kamu masih di sana? Bicara padaku. Ratih, aku ke rumahmu sekarang. Suara panik Dian terdengar dari jauh. Tapi Ratih tidak menjawab. Ia tidak bisa. Ia hanya bisa mengeluarkan suara serak yang aneh dari tenggorokannya. Sebuah suara kesakitan murni yang bahkan tidak terdengar seperti suara manusia. Ia menjatuhkan ponselnya. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan kini meledak tanpa bisa dikendalikan. Ia menangis sejadi-jadinya, memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak, seolah berharap bisa mengeluarkan rasa sakit yang tak tertahankan itu. Rumah yang sunyi itu kini dipenuhi oleh suara tangisannya yang pilu. Suara seorang wanita yang dunianya baru saja berakhir. Isak tangis itu tidak berlangsung lama. Di tengah-tengah puing-puing hatinya yang hancur, saat Ratih terisak di lantai yang dingin, sesuatu yang lain mulai bangkit. Perasaan itu dimulai dari sebuah percikan kecil di dasar jiwanya. Sebuah bara yang menolak untuk padam meski telah disiram oleh badai air mata. Bara itu adalah amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak dan membabi buta, melainkan amarah yang dingin, hening, dan tajam seperti ujung belati es. Amarah itu membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Ia berhenti menangis. Isakannya mereda, digantikan oleh tarikan napas yang dalam dan teratur. Ia perlahan bangkit dari lantai. Persendiannya terasa kaku seperti robot. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Otaknya yang tadinya beku kini bekerja dengan kecepatan tinggi. Arya berbohong. Itu faktanya. Ia tidak sedang bersama ibunya. Itu juga fakta. Lalu di mana dia? Bagaimana Ratih bisa menemukannya? Bagaimana ia bisa melihat kebohongan ini dengan mata kepalanya sendiri? Lalu sebuah ingatan samar muncul di benaknya. Sebuah percakapan yang terjadi lebih dari setahun yang lalu saat ia baru saja membeli mobil itu. Ia ingat duduk di ruang pamer yang dingin berhadap-hadapan dengan seorang salesman yang ramah. Saat membahas fitur-fitur mobil, salesman itu menawarkan sebuah paket keamanan tambahan. Paket ini sudah termasuk GPS tracker premium. Bu, kata salesman itu dengan antusias. Jadi posisi mobil bisa dilacak secara real-time lewat aplikasi di ponsel. Sangat berguna untuk keamanan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat itu, Ratih merasa itu sedikit berlebihan. Ia bukan tokoh penting yang perlu dilacak.
Tapi ayahnya yang menemaninya saat itu bersikeras. Ambil saja. Nak, untuk jaga-jaga. Dunia sekarang tidak aman, kata ayahnya bijak. Ratih pun setuju. Setelah pemasangan, teknisi membantunya mengunduh aplikasi di ponselnya dan membuat kata sandi. Aplikasi yang kemudian ia lupakan begitu saja, tersembunyi di antara puluhan aplikasi lain di layarnya. Sekarang ingatan itu kembali dengan begitu jelas. GPS tracker. Jantung Ratih berdebar kencang. Ini dia jalannya. Ini adalah mata yang bisa ia gunakan untuk melihat kemana Arya pergi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena sisa-sisa syok, ia mengambil ponselnya dari atas karpet. Ia menggulir layar dengan cepat. Matanya memindai ikon-ikon kecil itu dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah ikon berbentuk mobil kecil dengan nama aplikasi Miride Security. Ia mengetuk ikon itu. Aplikasi terbuka. Meminta kata sandi. Sejenak otaknya kosong. Apa kata sandinya? Ia sudah lama sekali tidak membukanya. Ia mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal juga. Napasnya tercekat oleh kepanikan. Jangan sampai ia gagal di sini. Ia mencoba sekali lagi kombinasi nama ibu kandungnya dan angka favoritnya. Berhasil. Aplikasi terbuka. Layar ponselnya menampilkan peta kota yang familiar. Ada jeda beberapa detik saat aplikasi mencoba menyinkronkan data dan mencari sinyal satelit. Beberapa detik yang terasa menyiksa. Ratih menahan napas. Lalu sebuah titik biru kecil yang berkedip-kedip muncul di peta. Titik itu adalah mobilnya. Titik itu adalah jejak dari kebohongan Arya. Matanya terpaku pada titik biru itu. Hatinya mencelos. Titik itu berada jauh. Sangat jauh dari lokasi rumah ibu mertuanya. Bahkan tidak berada di jalur yang sama. Rumah mertuanya berada di selatan kota. Sementara titik biru itu bergerak dengan mantap di jalan lingkar luar di sisi timur menuju area yang jarang sekali mereka kunjungi. Ini adalah bukti digital yang dingin dan tak terbantahkan. Setiap kedipan titik biru itu seolah mengejek kebodohannya. Ratih memperbesar peta, mengikuti arah pergerakan mobilnya. Aplikasi itu bahkan cukup canggih untuk menunjukkan tujuan yang mungkin telah diatur di sistem navigasi mobil. Sebuah alamat muncul di bagian atas layar. Perumahan Gria Damai Blok Kenanga 12. Gria Damai. Nama itu terasa asing sekaligus familiar. Ratih mengerutkan kening, mencoba menggali dari tumpukan ingatannya. Di mana ia pernah mendengar nama itu? Rasanya baru beberapa bulan yang lalu. Ia memejamkan mata, memaksa otaknya untuk bekerja. Lalu sebuah gambaran muncul, sebuah kafe remang-remang, tawa teman-temannya, aroma kopi, acara reuni kecil dengan teman-temannya. Di sana di sudut meja, sahabatnya Intan berbisik kepadanya. Suaranya pelan, penuh kekhawatiran. Ratih, aku bukan mau ikut campur atau jadi biang gosip. Ya, tapi kamu harus hati-hati sama Mas Arya. Saat itu Ratih hanya tertawa. Hati-hati kenapa? Kamu ini ada-ada saja. Wajah Intan menjadi serius. Aku dengar dari sepupuku yang kerja satu kantor sama Mas Arya. Katanya, suamimu itu lagi dekat sekali sama anak baru di divisinya. Namanya Kirana. Cantik katanya. Masih muda dan agresif banget dekatin Mas Arya. Mereka sering kelihatan makan siang berdua, pulang bareng. Bahkan aku dengar si Kirana ini baru beli rumah di klaster baru di pinggiran kota. Apa yang namanya Gria Damai? Kalau tidak salah. Mendengar ucapan Intan saat itu, Ratih merasa panas. Ia merasa sahabatnya itu sudah melewati batas. Ia membela Arya mati-matian. Hati-hati kenapa? Kamu ini ada-ada saja. Wajah Intan menjadi serius. Aku dengar dari sepupuku yang kerja satu kantor sama Mas Arya. Katanya, suamimu itu lagi dekat sekali sama anak baru di divisinya. Namanya Kirana. Cantik katanya. Masih muda dan agresif banget dekatin Mas Arya. Mereka sering kelihatan makan siang berdua, pulang bareng. Bahkan aku dengar si Kirana ini baru beli rumah di klaster baru di pinggiran kota. Apa yang namanya Gria Damai? Kalau tidak salah. Mendengar ucapan Intan saat itu, Ratih merasa panas. Ratih terus mengemudi. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Yang ia tahu hanyalah ia harus terus bergerak maju. Menjauh dari persimpangan jalan yang telah menjadi saksi bisu penghancuran pernikahannya.
Ia menyetir dengan kecepatan stabil. Tangannya mencengkeram setir dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pandangannya lurus ke depan, melewati puluhan mobil dan gedung-gedung yang berlalu kabur seperti lukisan cat air yang luntur. Adrenalin yang tadi membanjiri tubuhnya seperti bahan bakar roket kini mulai habis, menyisakan ruang hampa yang dingin di dalam dadanya. Beberapa kilometer jauhnya di sebuah jalan yang lebih sepi, kekuatan yang sejak tadi menopangnya tiba-tiba runtuh. Ia menepikan mobilnya di bawah sebuah pohon rindang. Mesin mobil masih menyala. Namun Ratih tidak lagi bisa bergerak. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Ia menatap kedua tangannya yang masih gemetar di atas setir. Tangan yang sama yang dulu ia gunakan untuk memasak sarapan bagi Arya, untuk menyetrika kemejanya, untuk memeluknya. Tangan yang baru saja ia gunakan untuk merebut kembali kunci mobil dan mengusir pria itu dari hidupnya. Saat itulah bendungan pertahanannya jebol. Isak tangis yang keluar dari mulutnya bukanlah isak tangis pilu seorang korban. Ini adalah raungan. Sebuah suara primal yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam, membawa serta 7 tahun cinta, kepercayaan, harapan, dan pengkhianatan yang baru saja dihancurkan. Ia memukul-mukul setir mobil, meluapkan semua amarah dan rasa sakit yang tidak bisa lagi ia bendung. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi dan blusnya. Tapi ia tidak peduli. Di dalam mobil yang menjadi benteng pribadinya ini, ia membiarkan dirinya hancur sehancur-hancurnya. Ia menangisi pernikahannya yang telah mati. Ia menangisi dirinya sendiri yang telah begitu buta. Ia menangisi masa depan yang telah dicuri darinya. Setelah beberapa lama, tangisnya mereda, menyisakan sesenggukan yang menyakitkan dan rasa lelah yang luar biasa. Ia merasa kosong, benar-benar kosong. Ia tidak bisa pulang. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Rumah itu adalah sebuah museum yang memamerkan artefak-artefak kebohongan Arya. Ia juga belum siap menghadapi orang tuanya. Ia tidak sanggup melihat sorot mata Iba dan mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka. Ia butuh tempat yang aman. Tempat di mana ia bisa bernapas tanpa merasa sesak. Hanya ada satu nama di benaknya. Ia mengambil ponselnya dengan sisa-sisa tenaganya. Ada puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan dari Dian. Ia menelepon balik. Ratih, ya Tuhan, kamu di mana? Kamu baik-baik saja. Suara cemas Dian langsung menyambutnya. Dian, suara Ratih serak dan pecah. Aku butuh tempat. Aku sedang di jalan. Aku ke rumahmu sekarang. Tentu saja, Ratih. Datanglah. Aku di rumah. Aku tidak akan kemana-mana. Hati-hati di jalan. Ya, pelan-pelan saja. Aku tunggu di depan. Mendengar suara sahabatnya yang menenangkan, Ratih merasa sedikit beban di pundaknya terangkat. Ia menyalakan kembali mesin mobilnya dan mengemudi perlahan menuju rumah Dian, satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai ini. Begitu Ratih keluar dari mobil, ia tidak sanggup lagi menahan diri. Kakinya terasa lemas dan ia langsung ambruk ke dalam pelukan sahabatnya. Dian memeluknya erat, membiarkan Ratih menumpahkan sisa-sisa tangisnya di bahunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam rumah Dian, Ratih duduk di sofa dengan tatapan kosong. Dian meletakkan segelas teh hangat di depannya, lalu duduk di sebelahnya dalam diam, memberinya ruang untuk bernapas. Saat itulah ponsel Ratih yang tergeletak di atas meja mulai bergetar hebat terus-menerus tanpa jeda. Di layarnya nama Arya muncul berulang kali. Panggilan telepon diselingi oleh rentetan notifikasi pesan singkat. Getaran ponsel itu terasa begitu mengganggu, seolah merupakan perpanjangan tangan dari kekacauan yang Arya timbulkan. Ratih hanya menatapnya dengan nanar. Mau aku matikan? Tanya Dian pelan. Ratih menggeleng. Rasa penasaran yang menyakitkan mendorongnya untuk melihat pesan-pesan itu. Ia membuka kunci layarnya. Pesan-pesan pertama penuh dengan amarah dan makian. Kamu sudah gila, Ratih? Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja mau bikin malu aku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Camkan itu. Ratih membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya rasa muak. Kemudian nada pesan-pesan itu berubah. Amarah itu digantikan oleh kepanikan yang putus asa. Ratih, tolong angkat teleponnya. Ini darurat. Kirana kesakitan sekali. Aku tidak bisa dapat taksi. Tolong kembali. Ratih, aku mohon.
Kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan bayinya? Ratih, aku mohon demi semua kenangan kita. Tolong. Membaca kata, kenangan kita, membuat perut Ratih mual. Kenangan mana yang Arya maksud? Kenangan saat ia diam-diam membelai perut wanita lain? Kenangan saat ia merancang kebohongan tentang ibunya? Sudah cukup, kata Dian dengan tegas, melihat wajah Ratih yang semakin pucat. Kamu tidak perlu membaca sampah ini. Kamu tidak berutang apapun padanya. Sekarang berikan ponselmu padaku. Ratih menyerahkan ponselnya tanpa membantah. Dian dengan cepat melakukan beberapa sentuhan di layar. Ia membuka kontak Arya dan tanpa ragu sedikit pun menekan tombol blokir kontak. Seketika getaran ponsel itu berhenti. Keheningan yang datang terasa begitu melegakan, seolah sebuah pintu baja yang berat baru saja ditutup, membentengi Ratih dari semua teror dan manipulasi Arya. Itu adalah langkah pertama. Langkah kecil, namun terasa begitu besar. Ratih menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit kelegaan. Badai di luar sana mungkin masih mengamuk. Tapi di dalam ruangan ini, untuk saat ini ia aman. Dian mengembalikan ponselnya. Untuk sementara saja, katanya lembut. Sampai kamu siap. Sekarang ada hal lain yang harus kita pikirkan. Dian menatapnya dengan serius. Ratih, aku tidak mau menekanmu. Tapi apapun yang akan kamu putuskan selanjutnya, kamu butuh bantuan profesional. Kamu butuh perlindungan hukum. Aku punya kenalan, seorang pengacara, perempuan, hebat, dan sangat tegas. Namanya Ibu Karina. Dia banyak menangani kasus perceraian seperti ini. Mau aku coba hubungi dia untukmu? Sekadar untuk konsultasi awal. Kata-kata itu terdengar begitu final. Tapi Ratih tahu Dian benar. Perang ini baru saja dimulai. Konfrontasi di jalan hanyalah pertempuran pertama. Ia butuh senjata. Ia butuh perisai. Ratih menatap sahabatnya dan untuk pertama kalinya hari itu, ia mengangguk dengan keyakinan. Ya, bisiknya. Hubungi dia.